Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Hairani dengan NPM 221000277 dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi kelas F. Di sini saya akan memenuhi tugas Etika dan Tanggung Jawab Profesi, yaitu membacakan Etika Profesi Hukum dari buku Etika Profesi Hukum oleh Dr. Mardani. Untuk kode etik profesi yang pertama, saya akan membacakan kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor per 014 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring 12 tentang kode perilaku jaksa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban jaksa. Pasal 3, kewajiban jaksa kepada negara. A. Setia dan taat pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahagiakan atau merugikan negara. Pasal 4. Kewajiban jaksa kepada institusi. A. Menerapkan doktrin Trikarma Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. B. Menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. C. Menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. D. Melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. E. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladan, keadilan, ketulusan, serta kewibawaan dan mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya. Pasal 5. Kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. A. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. B. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. D. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. E. Menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik. F. Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka, terdakwa yang masih anak-anak, dan korban tindak pidana kesusilaan, kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, dengan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. G. Memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi serta jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dan H. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dan dengan tugas bidang lain. Pasal 6. Kewajiban jaksa kepada masyarakat. A. Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dan menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 2. Integritas. Pasal 7. 1. Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa dilarang A. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. B. Meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. C. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga ataupun finansial secara langsung maupun tidak langsung. D. Melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. E. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. E. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. F. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. G. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Dan H. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. 2. Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa. 3. Kemandirian. Pasal 8. 1. Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
A. Secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. Dan B. Tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. 2. Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. 3. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah. 4. Ketidakberpihakan. Pasal 9. Dalam melaksanakan tugas, profesi jaksa dilarang: A. Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. B. Merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat, dan atau memberikan dukungan kepada calon atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. 5. Perlindungan. Pasal 10. Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas profesi jaksa. Pasal 11. Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa berhak: A. Melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. B. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. D. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. E. Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. F. Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. G. Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum dan mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi, serta keputusan objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Yang kedua adalah Kode Etika Profesi Notaris. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat INI, pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada 27 Januari 2005 telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu yang pertama, kewajiban, larangan, dan pengecualian. Kewajiban, pasal 3. Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib: A. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. B. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. C. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. D. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. E. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. F. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. G. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. H. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan sehari-hari. I. Memasang satu buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm yang memuat: pertama, nama lengkap dan gelar yang sah; kedua, tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris; tiga, tempat kedudukan; dan yang keempat, alamat kantor dan nomor telepon atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan nama dimaksud. J. Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, dan melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. K. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. L. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. M. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat dengan baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain, namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kedua, penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang ketiga, isi sumpah jabatan notaris. Yang keempat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia. Yang kedua, ada larangan. Pasal 4, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang. A. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik cabang maupun perwakilan. B. Memasang pagan hama dan atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. C. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk. Pertama, iklan. Kedua, ucapan selamat. Ketiga, ucapan bela sungkawa. Keempat, ucapan terima kasih. Yang kelima, kegiatan pemasaran. Dan keenam, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Menandatangani akta yang proses pembuatannya, minutannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. F. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. G. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. H. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya. I. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. J. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. K. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan lebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. L. Menjelekkan dan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang telah dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. M. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. N. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. O. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap yang pertama, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang kedua, penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketiga, isi sumpah jabatan notaris. Yang keempat, hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota. Ketiga, pengecualian. Pasal 5. Hal-hal tersebut di bawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu A. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga, ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja. D. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, faks, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya. C. Memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris, serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris.
Yang ketiga ada kode etik profesi kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kode etik Polri telah dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut sebagai berikut. Etika Profesi Polri bagian ke-1, Ruang Lingkup. Pasal 4. Ruang lingkup pengaturan kode etik profesi kepolisian atau KEPP mencakup A. Etika kenegaraan, B. Etika kelembagaan, C. Etika kemasyarakatan, dan D. Etika kepribadian. Bagian kedua, materi muatan KEPP. Pasal 5. Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi A. Etika kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan. 1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Pancasila. Ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan 4. Kebhinneka Tunggal Ikaan. B. Etika kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan. 1. Tribrata sebagai pedoman hidup. 2. Catur prasetya sebagai pedoman kerja. Ketiga, sumpah atau janji anggota Polri. Keempat, sumpah atau janji jabatan. Dan 5. 10 komitmen moral dan perubahan pola pikir atau mindset. C. Etika kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan. 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kamtibnas. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Dan yang keempat, kearifan lokal antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi. Yang D. Etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan. Yang pertama, kehidupan beragama. Yang kedua, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban dan larangan. Kewajiban. Etika kenegaraan pasal 6. Setiap anggota Polri wajib A. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. B. Menjaga keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. C. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI. D. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI dalam kepentingan sendiri seseorang dan atau golongan. F. Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Membangun kerjasama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan bersikap netral dalam kehidupan berpolitik. Etika kelembagaan, pasal 7. Setiap anggota Polri wajib A. Setia pada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memadoni dan menjunjung tinggi tribrata dan catur prasetya. B. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. C. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. D. Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karakter, pembinaan karir, dan peningkatan kemampuan profesionalisme kepolisian. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karir, dan penegakan KEPP. F. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas. G. Menyelesaikan tugas dengan seksama dan penuh dengan rasa tanggung jawab. H. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan. I. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjalankan tugas. J. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan atau pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan. K. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. L. Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan. M. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan.
N. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas dan mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankum atau atasan hukum atau atasan Ankum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. 2. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan wajib A. Menunjukkan kepemimpinan yang melayani atau servant leadership, keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah, serta menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan, quality assurance. B. Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh bawahan sesuai tingkat kewenangannya dan segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan. 3. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib A. Melaporkan kepada atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas. B. Melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. C. Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, dan melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah. 4. Sesama anggota Polri wajib A. Saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas. B. Bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja. C. Melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang. D. Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati dan saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan atau yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C wajib memberikan perlindungan. Pasal 8. Setiap anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, dan wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Pasal 9. Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyidikan perkara pidana dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik. Etika kemasyarakatan, pasal 10. Setiap anggota Polri wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar dan hak asasi manusia. B. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum. C. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas. E. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. Etika kepribadian, pasal 11. Setiap anggota Polri wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. C. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. D. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun dan melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus atau ikhlas dan benar sebagai wujud nyata amal ibadahnya. Larangan, etika kenegaraan pasal 12. Setiap anggota Polri dilarang A. Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan UUD 1945. B. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah. C. Menjadi anggota atau pengurus partai politik. D. Menggunakan hak memilih dan dipilih dan atau melibatkan diri pada kegiatan politis praktis. Etika kelembagaan pasal 13. 1. Setiap anggota Polri dilarang A. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan atau gratifikasi. B. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga. C. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan intuisi Polri dan atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain.
D. Menghindar dan atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat. E. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. F. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang dan melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang A. Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, dan menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. 3. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang A. Melawan atau menentang atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. 4. Sesama anggota Polri dilarang A. Saling menista dan atau menghina, B. Meninggalkan anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas, C. Melakukan tindakan yang diskriminatif, D. Melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana dan berperilaku kasar dan tidak nurut atau tidak patut. Pasal 14. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang A. Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara atau Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka. C. Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. D. Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan. E. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapat pengakuan. F. Melakukan penyidikan dengan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain. G. Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan atau melaksanakan kewajibannya. H. Merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan. I. Menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana. J. Melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K. Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani. L. Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan M. Menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Etika kemasyarakatan pasal 15. Setiap anggota Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya. B. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Menyebarluaskan berita bohong dan atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat. D. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan atau tindakan dengan maksud untuk menyampaikan imbalan atau dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat. E. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. F. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. G. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian dan atau membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Etika kepribadian pasal 16. Setiap anggota Polri dilarang A. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah. B. Mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya. C. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat serta menista kesatuan, atasan dan atau sesama anggota Polri dan atau menjadi pengurus dan atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. Baik, berikut adalah 3 kode etik profesi yang saya bacakan dari buku Etika Profesi Hukum yang ditulis oleh Dr. Mardani. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.